Bab 520 alasan apapun tidak bisa. Mendengar kata-kata Mileye, wajah Guru Lin langsung menjadi sangat mengerikan. Guru Lin hendak menembak, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Guru Lin memegang penggaris panjang di depannya. Bang! Ruang hampa di depan Guru Lin langsung dihancurkan oleh penggaris ini, dan pada saat ini, pedang ditebaskan tepat di atas penggaris panjang. Bang! Penggaris panjang di tangan Guru Lin bergetar hebat, tak terhitung retakan muncul, dan pada saat yang sama, tak terhitung cahaya pedang langsung menenggelamkan Guru Lin. Sesaat keheningan. Bang! Sesosok mundur dengan keras. Orang ini persis Guru Lin itu. Tepat saat Guru Lin berhenti, sebuah cahaya pedang melintas di lapangan. Wajah Guru Lin berubah drastis, dan sosoknya melintas, tapi masih sedikit terlambat. Jelek. Satu tangan Guru Lin terbang. Tidak jauh, Mileye ingin bergerak, tetapi pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari puncak gunung, lancang. Suara itu terdengar, dan aura yang kuat menyapu dari langit. Mileye dipaksa mundur 100 kaki oleh aura ini. Tidak hanya itu, begitu dia berhenti, ruang hampa di sekitarnya retak, tetapi pulih dalam sekejap. Pada saat ini, seorang pria tua berambut putih muncul di depan Mileye. Melihat lelaki tua berambut putih itu, semua orang di lapangan memberi hormat, salam wakil dekan. Wakil dekan. Orang ini adalah wakil dekan Deskakin dari lembaga seni bela diri. Deskakin melirik Mileye tanpa ekspresi, menurutmu ini sekte pedang? Mileye hendak berbicara ketika Deskakin tiba-tiba menekan tangan kanannya ke depan. Dengan tekanan ini, ruang hampa di sekitar Mileye langsung hancur, tetapi saat berikutnya, ruang hampa yang hancur itu langsung kembali normal, tetapi sudut mulut Mileye penuh darah. Deskakin hendak bergerak lagi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Deskakin, "Kin tua, tidak baik menggertak yang kecil." Mata Deskakin sedikit menyipit, dia berbalik, tidak jauh di belakangnya, seorang lelaki tua muncul entah kapan. Orang ini adalah orang tua yang mengajari Mileye. Deskakin menatap lelaki tua itu dengan dingin. "Hilman Yue, apa sekte pedang kamu akan menyatakan perang terhadap lembaga seni bela diri kami?" Hilman Yue tertawa dan berkata, "Hanya masalah kecil, perlukah kamu bersikap begitu?" Deskakin berkata dengan dingin, "Hal sepele. Murid sekte pedang kamu datang ke lembaga seni bela diri kami untuk membunuh orang, kamu bilang itu masalah sepele." Hilman Yue berbisik berkata, "Kin tua, mengapa kamu tidak bertanya padanya mengapa dia membunuh orang?" Deskakin menatap langsung ke arah Hilman Yue, "Apapun alasannya, dia membunuh orang-orang lembaga seni bela diri kami. Lembaga seni bela diri kami tidak akan menyerah. Hari ini, nyawanya harus ditinggalkan di sini, tidak ada yang bisa membawanya pergi." Hilman Yue tersenyum berkata, "Oke, kamu tidak mau bahas, aku tidak akan memaksamu, hanya saja, bukankah terlalu berlebihan bagimu sebagai generasi yang lebih tua untuk menggertak junior seperti ini?" Deskakin mencibir, "Kenapa, apa kamu mencoba memprovokasiku?" Hilman Yue menggelengkan kepalanya, "Menurut pendapatku, dia membunuh murid lembaga seni bela diri kamu. Bahkan jika lembaga seni bela diri kamu ingin membalas dendam, seharusnya bukan kamu yang mengambil tindakan. Bagaimana menurut kamu?" Deskakin terdiam. Hilman Yue dan berkata, "Kin tua, bahkan jika kamu membunuhnya, apakah kamu akan mendapatkan kembali wajah lembaga seni bela diri? Tidak, jika berita tersebar, orang luar hanya akan berpikir bahwa lembaga seni bela diri kamu tidak kompeten, junior tidak kompeten, sehingga senior terpaksa turun tangan sendiri." Deskakin mencibir,
menurutmu lembaga seni bela diri kami tidak punya siapa-siapa? Mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat seorang lelaki tua tidak jauh, suruh dia datang. Pria tua itu mengangguk sedikit dan berbalik untuk pergi. Deskakin menatap Hilman Yue dengan dingin, orang tua gila, aku tahu kamu ingin menyelamatkannya, tetapi aku beritahu kamu hari ini, hidupnya akan diputuskan oleh lembaga seni bela diri kami. Hilman Yue mengabaikan Deskakin, dia berjalan ke Mileye, apakah kamu membunuh seseorang? Mileye mengangguk. Hilman Yue bertanya, mengapa membunuh? Mileye jujur berkata, pria itu menghina adik perempuanku. Hilman Yue sedikit mengernyit, penghinaan verbal. Mileye mengangguk. Hilman Yue berkata dengan serius, penghinaan verbal, kamu langsung membunuhnya. Mileye memandang Hilman Yue, aku akan membunuh siapapun yang menghina adikku. Setelah mendengarnya, ekspresi Hilman Yue tiba-tiba berubah. Jiwa pembunuhan. Dari nada Mileye, dia bisa merasakan jiwa pembunuhan yang kuat. Pada saat ini, Hilman Yue sepertinya memahami sesuatu. Tabu. Orang terlemah pun punya tabunya sendiri, dan tabu Mileye di depannya pasti adik perempuannya. Hilman Yue menghela nafas dengan suara rendah. Meskipun dia belum lama mengenal Mileye, dia masih memiliki pemahaman tentang karakter Mileye. Ini jelas bukan orang yang baik. Tak jauh dari situ, Deskakin tiba-tiba mencibir, menghina adikmu. Dia hanya menghina adikmu dengan kata-kata, kamu langsung membunuhnya, oh. Mileye tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke Deskakin tidak jauh, orang tua, kalau mau langsung serbu aku, jangan melibatkan adik perempuanku, kalau tidak, kalau aku jadi gila, aku akan membunuh semua siswa lembaga seni bela diri. Mendengar kata-kata Mileye, Deskakin berang, kamu sombong sekali, kamu ingin membunuh murid-murid lembaga seni bela diri kami. Kamu. Saat itu, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Deskakin. Melihat wanita itu, wajah Deskakin sedikit melembut, Ladia, jangan tahan kekuatanmu, bunuh dia. Ladia menoleh untuk melihat Mileye, dia tercengang ketika melihat Mileye. Ladia ini persis Ladia An. Melihat Ladia An, Mileye tersenyum kecil, aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan cara ini. Ladia An berbalik untuk melihat Deskakin, mengapa ingin membunuhnya. Mendengar kata-kata Ladia An, Deskakin sedikit mengernyit, aku memintamu untuk membunuhnya. Ladia An menatap langsung ke Deskakin, alasan. Deskakin hendak berbicara ketika Ladia An tiba-tiba menggelengkan kepalanya, alasan apapun juga tidak bisa. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Mileye. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tercengang. Apakah ini pemberontakan yang terang-terangan? Hilman Yue yang tidak jauh dari situ juga tercengang. Operasi apa ini? Di belakang Ladia An, Deskakin tiba-tiba berteriak dengan marah, berhenti. Ladia An berhenti dan berbalik untuk melihat Deskakin. Wajah Deskakin muram dan menakutkan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ladia An berkata, dia temanku. Temanku. Semua orang di lapangan menatap Mileye, teman sekte pedang. Entah sejak kapan, lembaga seni bela diri dan sekte pedang bisa dikatakan saling bertentangan, bahkan bisa dikatakan tidak sejalan. Dan sekarang, seorang murid lembaga seni bela diri bahkan mengatakan bahwa murid sekte pedang adalah temannya. Mendengar kata-kata Ladia An, wajah Deskakin menjadi sangat jelek, teman. Kamu harus ingat bahwa kamu sekarang adalah siswa lembaga seni bela diri. Ladia An berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, mulai sekarang, aku bukan siswa lembaga seni bela diri.
Mendengar kata-kata Ladiaan, ada kegemparan di lapangan. Deskakin juga tercengang, dia tidak menyangka Ladiaan akan mengatakan hal seperti itu. Bukan lagi siswa lembaga seni bela diri. Pada saat ini, Deskakin tidak hanya tidak marah, tetapi juga serius. Karena kehebatan Ladiaan, dia sangat jelas dan bisa dikatakan sebagai salah satu siswa terbaik yang pernah diterima lembaga seni bela diri dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena Ladiaan memiliki garis darah dewa marsial. Hal ini membuat khawatir semua petinggi lembaga seni bela diri. Dia tahu persis apa arti garis darah dewa marsial ini. Dan sekali siswa tersebut meninggalkan lembaga seni bela diri, jelas merupakan kerugian besar bagi lembaga seni bela diri. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, "Jangan impulsif, Ladia." Saat suara itu terdengar, seorang pria paruh baya melangkah turun dari tangga batu. Melihat orang ini, semua murid lembaga seni bela diri di lapangan buru-buru membungkuk hormat, "Salam Dekan." Dekan. Orang di depannya adalah Dekan Doni Helian dari lembaga seni bela diri. Ini juga merupakan master super langka di Star Territory. Melihat Doni Helian ini, Hilman Yue mengerutkan kening dari samping. Jika Doni Helian bertindak, dia tidak yakin akan bisa membawa Mileye pergi. Doni Helian berjalan ke arah Ladiaan dan Mileye, dia melirik Mileye, lalu ke Ladiaan, tersenyum berkata, "Apakah dia temanmu dari Star Territory Wei Yang?" Ladiaan mengangguk. Doni Helian mengangguk sedikit, lalu menatap Salini Fang di sampingnya, "Apa yang terjadi sebelumnya?" Salini Fang ragu-ragu. Doni Helian berkata, "Katakan yang sebenarnya." Salini Fang mengangguk kecil, melirik ke arah Mileye, lalu berkata, "Dia datang mencarinya adik perempuan tadi." Setelah beberapa saat, Salini Fang mengatakan apa yang terjadi sebelumnya, tanpa kelalaian dan tanpa menambahkan apapun. Setelah mendengarkan kata-kata Salini Fang, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Sejujurnya, sepertinya tidak ada yang salah dengan Mileye datang mencari adik perempuannya. Deskakin di samping melirik dingin ke arah pemuda di sebelah Salini Fang, yang sebelumnya menghadang Mileye. Melihat Deskakin, wajah pria itu tiba-tiba menjadi pucat. Meskipun lembaga seni bela diri memusuhi sekte pedang, tapi sekarang karena masalah semakin besar, dia pasti akan menderita. Saat ini, Doni Helian menatap Mileye dan tersenyum berkata, "Kamu bilang Lin Siye adalah adik perempuanmu." Mileye mengangguk. Setelah mendengarnya, senyum Doni Helian menjadi sedikit tidak wajar, dan dia bertanya lagi, "Lalu Mina Lian juga temanmu?" Mileye mengangguk, "Ya." Mendengar kata-kata Mileye, baik ekspresi Doni Helian maupun Deskakin berubah sedikit jelek, terutama Deskakin. Dia baru tahu saat ini bahwa beberapa jenius yang baru-baru ini diterima lembaga seni bela diri semuanya terkait dengan Mileye ini. Pada saat ini, Hilman Yue yang tidak jauh tiba-tiba tertawa berkata, "Jadi, ini salah paham." "Salah paham." Doni Helian sedikit mengangguk, "Ini salah paham." Deskakin berkata dengan serius, "Dekan." Doni Helian menggelengkan kepalanya sedikit, "Itu hanya kesalahpahaman, sebuah kesalahpahaman besar." Mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Bagaimana menurutmu?" Mileye berkata, "Aku tidak peduli salah paham atau bukan, yang aku pedulikan adalah adik perempuanku. Jika lembaga seni bela diri ini tidak membiarkan aku melihat adik perempuanku, tidak apa-apa, aku akan mengajak adikku pergi." Setelah mendengarnya, wajah Deskakin berubah. Dia hendak berbicara, Doni Helian tersenyum berkata, "Mengapa tidak membiarkan kamu melihatnya? Karena kamu adalah saudara laki-lakinya, sudah sepatutnya kakak dan adik bertemu." Berbicara tentang ini,
dia berhenti sebentar dan berkata lagi, "Bagaimana dengan ini? Mengapa kamu tidak datang ke lembaga seni bela diri kami, sehingga kamu tidak hanya dapat berkumpul dengan teman-temanmu, tetapi juga dengan adik perempuanmu, kamu bisa mendapatkan banyak manfaat." Mendengar kata-kata Donnie Helian, wajah Hilman Yue yang berada tidak jauh pun berubah. Dia akan berbicara. Mileye di depan Donnie Helian tiba-tiba berkata, "Bergabung dengan lembaga seni bela diri." Donnie Helian mengangguk, "Ya." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku murid Sekte Pedang. Sekte Pedang tidak mengkhianatiku, maka aku akan menjadi murid Sekte Pedang seumur hidup. Jadi, aku menghargai kebaikan senior." Dia tidak bodoh. Jika dia mengatakan bergabung dengan lembaga seni bela diri sekarang, dia akan menyinggung seluruh Sekte Pedang. Apalagi kalau dia membelot untuk bergabung dengan lembaga seni bela diri, orang-orang di lembaga seni bela diri akan memandang rendah dirinya. Pada saat itu, dia benar-benar bukan manusia yang benar bagi siapapun. Dan sekarang tunjukkan kesetiaan, Sekte Pedang pasti akan melindunginya. Dan begitu dia bergabung dengan lembaga seni bela diri, maka jika lembaga seni bela diri ingin membunuhnya, dia benar-benar tidak memiliki backstage. Mendengar kata-kata Mileye, Donnie Helian terdiam, dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi di kedalaman mata itu, ada secercah cahaya dingin. Bersambung.